Baiklah, dilanjutkan untuk struktur modal dan solvabilitas. Yang pertama itu rasio kas atau kas rasio. Rasio ini menggunakan rasio ini untuk melihat komposisi sumber pendanaan untuk yang berasal dari pihak ketiga atau kreditur. Dari perhitungan tersebut diketahui tahun 2016 0,5% dan pendanaan bersumber dari utang. Tahun 2017 naik menjadi 0,6%, pada tahun 2018 menjadi 0,6%, setelah itu di tahun berikutnya menjadi 0,6%, di tahun 2019 dan 2020 0,6%, di tahun 2001 tetap 0,6%. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pendanaan perusahaan yang paling besar untuk mendanai aset bersumber dari hutang dan menyebabkan perusahaan yang menanggung risiko lebih besar dari pelunasan tersebut. Yang kedua, long term debt total asset atau debt to equity ratio. Rasio ini berdasarkan tabel dan grafik di atas diketahui bahwa porsi utang yang dimiliki oleh perusahaan jauh lebih besar dan ekuitas yang dimilikinya secara konfaratif biasanya debt to equity ratio yang lewat 66% atau 2,3 sudah dianggap beresiko. Namun D atau E yang dimiliki PT Kimia Farma jauh lebih besar, yang menunjukkan bahwa perusahaan ini berisiko tinggi jika tidak mengelola dan memberdayakan utang ini dengan baik. Lalu yang keempat, time interest earned. Rasio ini menunjukkan kelipatan bunga dihasilkan tahun 2016 sebesar 7,41, yang berarti laba tahun berjalan mampu menanggung beban tetap dari kredit atau bunga sebanyak 7,41 kali. Rasio ini mengalami penurunan menjadi 6,23 kali di tahun 2017. Kemudian tahun 2018 turun 4,32 kali. Hal ini disebabkan karena jumlah utang mengalami penurunan dan laba meningkat signifikan, sehingga beban kelipatan bunga yang dapat dibayarkan juga meningkat. Dengan demikian, kinerja kredit dari kemampuan membayar bunga mengalami kenaikan, dan apabila kita melihat perbandingannya dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami sedikit kenaikan sampai 1,65 kali itu. Walaupun demikian masih menunjukkan kinerja yang bagus. Lalu yang berikutnya long term debt to total capitalization. Long term debt to total capitalization merupakan bagian dari rasio solvabilitas yang berfokus pada utang jangka panjang perusahaan yang membandingkan jumlah utang jangka panjang perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki. Kemudian, memiliki kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan. Kemampuan ini berguna untuk memperhitungkan kinerja perusahaan secara finansial, baik dalam periode yang telah berakhir atau sudah berjalan. Hasil analisis ini akan menentukan seberapa besar kemajuan atau kemunduran perusahaan. Berdasarkan tabel dan grafik, terlihat bahwa komposisi utang jangka panjang dibanding nilai kapitalisasi perusahaan yang paling bagus adalah tahun 2018, dan secara keseluruhan masih berada di bawah 50%. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat likuiditas PT Kimia Farma Tbk termasuk dalam kategori buruk, di mana dapat dilihat bahwa posisi aset lancarnya tidak mencukupi untuk membayar dan menutupi hutang jangka pendeknya. Di antara rasio itu adalah current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Dalam hal day sell in receivable, inventory, dan payable membutuhkan waktu lebih dari 30 hari untuk menerima pelunasan serta melunasi hutangnya. Selain itu, dari sisi solvabilitas, PT Kimia Farma Tbk juga mempunyai tingkat solvabilitas yang berisiko. Di mana dalam hal ini komposisi utangnya lebih besar dan ekuitas dan pemegang saham yang dimilikinya. Menurut kami ada baiknya perusahaan untuk membayar porsi pembiayaan dari ekuitasnya. Hal ini dikarenakan pembiayaan dan ekuitas nilai aman. Selain itu, posisi pendanaan yang besar berasal dari utang juga akan menimbulkan kewajiban rutin berupa pembayaran pokok dan bunga. Yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Nabila.
Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis arus kas. Rasio yang digunakan untuk analisis arus kas ini ada dua, yaitu sufisiensi rasio untuk menilai kecukupan dari arus kas dalam memenuhi kebutuhan perusahaan, dan efisiensi rasio guna menjelaskan seberapa baik perusahaan menghasilkan arus kas. Yang pertama itu sufisiensi rasio. Yang pertama, bagian pertamanya itu cash flow adequacy, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur secara agregat kemampuan arus kas dalam memenuhi kebutuhan seperti pembelian aset tetap, pembayaran dividen, dan pembayaran utang jangka panjang. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa cash flow adequacy yang terbaik adalah pada tahun 2019, di mana mampu mencapai 100%, dan tahun terburuk adalah tahun 2020, di mana hanya mencapai minus 93%. Hal ini menunjukkan tingkat kemampuan arus kas dari operasi perusahaan untuk pembayaran utang jangka panjang, pembelian aset, dan pembayaran dividen dari tahun ke tahun masih berfluktuatif. Lalu long term debt payment, di mana rasio pembayaran hutang jangka panjang ini digunakan untuk mengukur apakah arus kas dari aktivitas operasi dapat mencukupi pembayaran hutang jangka panjang pada periode pembayaran dan pada tingkat arus kas yang berlaku. Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa rasio long term debt payment pada tahun 2016 sampai 2021 dapat diketahui bahwa selalu dapat kita lihat bahwa selalu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 dan 2017, angka menunjukkan nol atau tidak terjadi pembayaran hutang jangka panjang. Lalu pada tahun 2018, angka rasio mengalami penurunan. Artinya, menunjukkan bahwa cash flow from operation terserap untuk melunasi hutang jangka panjang sebesar 548% pada tahun itu. Lalu pada tahun 2019, angka rasio mengalami kenaikan menjadi 13%. Lalu mengalami penurunan kembali pada tahun berikutnya sebesar min 54%. Hal ini menunjukkan bahwa kas operasi yang terserap atau digunakan untuk membayar hutang hanya sebesar minus 13% dan minus 54%. Di mana semakin kecil rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan kas perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya. Lalu ada dividend payout, di mana dividend payout ini menunjukkan seberapa besar pengaruh pembayaran dividen terhadap arus kas operasi, di mana rumusnya yaitu dividen per cash from operation. Berdasarkan grafik tersebut dapat kita peroleh bahwa pembayaran dividen mempunyai pengaruh besar terhadap arus kas operasi dari Kimia Farma ini, di mana terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu minus 1.000 lebih, dan tertinggi pada tahun 2019 yaitu 4,5%. Dari data ini dapat memberikan sinyal positif bagi investor bahwa perusahaan memperhatikan para pemegang sahamnya dengan selalu memberikan dividen kepada pemegang sahamnya, dan bahkan tahun 2019 dividen yang dibayarkan melebihi arus kas dari operasinya. Lalu selanjutnya yaitu reinvestment. Reinvestment ini menggambarkan mengenai sejauh mana kemampuan arus kas perusahaan dari aktivitas operasi mampu mencukupi pembelian atau penginvestasian kembali aset yang digunakan dalam operasi. Di mana berdasarkan tabel pada slide dapat kita lihat bahwa reinvestment dari tahun 2016 sampai 2021 selalu mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2016 sebesar minus 200%, lalu mengalami penurunan drastis pada tahun berikutnya, yaitu minus 1.000% lebih, lalu kembali naik pada tahun 2018, dan kembali naik lagi sebesar 42% pada tahun 2019, lalu kembali turun pada tahun berikutnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa jika arus kas operasi digunakan untuk membayar atau membiayai investasi perusahaan pada aset tetap. Lalu selanjutnya itu debt coverage. Debt coverage ini menjelaskan mengenai periode pembayaran kembali investasi. Itu memberikan estimasi berapa tahun pada tingkat kas dari aktivitas operasi saat ini yang diperlukan untuk membayar semua hutang. Berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa debt coverage ini mengalami
fluktuatif dari tahun ke tahun. Di mana rasio ini menunjukkan bahwa arus kas operasi saja belum mencukupi untuk membayar seluruh utang perusahaan, di mana dilihat dari persentase yang dihasilkan melebihi 100%, terutama pada 2017 yang hampir 2 kali lipat dari arus kas operasi untuk melunasi semua hutangnya. Lalu berikutnya yaitu efisiensi rasio pada analisis arus kas. Next. Yang pertama yaitu cash flow to sales, di mana rasio arus kas ini menggambarkan seberapa besar tingkat penjualan dibandingkan dengan arus kas aktivitas operasi. Interpretasi dari grafiknya adalah di mana dari tahun 2016 sampai 2018 rasio ini mengalami penurunan yang cukup stabil, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang drastis, yaitu sebesar minus 1000% lebih. Sedangkan pada tahun 2020 naik hingga sebesar 10,18%, akan tetapi turun lagi pada tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa tahun 2020 penjualan yang terrealisasi memiliki kemampuan cukup tinggi dalam menghasilkan CFO. Selain itu, juga dapat diperhatikan bahwa persentase penjualan yang terrealisasi menjadi arus kas dari tahun relatif kecil, yaitu pada angka yang hanya mencapai 20% tertingginya. Sehingga menunjukkan bahwa sisanya dari penjualan tersebut adalah komponen akrual berupa klaim, yaitu piutang. Lalu selanjutnya itu operation index. Operation index ini menggambarkan persentase laba tahun berjalan yang dapat diwujudkan menjadi kas. Berdasarkan tabel dapat kita lihat bahwa perbandingan CFO dengan laba bersih operasi berlanjut perusahaan dari tahun 2016 sampai 2021 selalu mengalami fluktuasi, di mana dari tahun 2016 sampai 2019 operating index ini mengalami penurunan dengan penurunan terendah pada tahun 2019, lalu pada tahun 2020 kembali naik sebesar 156%, dan pada tahun berikutnya turun sebesar minus 23%. Lalu selanjutnya itu cash flow return on asset, di mana rasio kas ini menggambarkan tentang pengukuran return yang didapatkan setelah penginvestasian kembali yang digunakan untuk operasi yang dapat direalisasikan menjadi kas yang berasal dari total aset. Di mana interpretasi dari tabel pada slide ialah return of asset ratio dari tahun 2016 sampai 2021 selalu mengalami fluktuatif, di mana pada tahun 2016 angka cash flow return-nya yaitu sebesar 4,29%, yang artinya memiliki kinerja baik. Hal ini disebabkan karena angka CFO-nya yang positif. Ini dapat disimpulkan bahwa PT Kimia mampu memberikan return atas investasi pada aset yang dilakukan menjadi arus kas masuk bagi perusahaan cukup besar, yaitu di atas 30% setiap tahunnya. Lalu kesimpulan dari analisis arus kas ini ialah bahwa PT Kimia Farma Tbk kondisi keuangan cukup baik, di mana rasio cash flow adekuensi tingkat yang terbaik terjadi pada tahun 2019. Lalu untuk long term debt payment-nya masih mengalami fluktuatif, namun bisa dikatakan baik, karena semakin kecil rasio ini menunjukkan bahwa semakin besar kemampuan kas perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya. Lalu di sini kami berharap bahwa PT Kimia Farma Tbk dapat mempertahankan pengelolaan kas yang sudah cukup baik, di mana arus kas selalu mendapat perhatian yang lebih dari manajemen perusahaan, karena pada arus kas kita dapat melihat baik buruk kinerja keuangan suatu perusahaan. Dan perusahaan harus dengan tepat menentukan kebijakan dalam pengalokasian sumber dan penggunaan kasnya. Kemudian direkomendasikan bagi pihak manajemen perusahaan untuk terus melakukan evaluasi kinerja perusahaan agar mengetahui kinerja yang kurang baik dan segera dilakukan perbaikan sehingga segala perencanaan perusahaan dapat terlaksana dengan baik.
juga dapat menjadi pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan pada tahun-tahun berikutnya. Baiklah, untuk materi analisis perusahaan akan disampaikan oleh rekan saya Nurul Anissa. Baiklah, terima kasih Saudari Nabila. Selanjutnya saya akan melanjutkan analisis nilai perusahaan. Yang pertama yaitu kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalihkan saham beredar perusahaan dengan harga pasar saat tahun tersebut. Pada tahun 2016 diketahui bahwa nilai kapitalisasi pasar dari PT Kimia Farma Tbk adalah sebesar 15.273.500. Hal ini berarti bahwa seorang investor harus membayar sejumlah 15.273.500 untuk bisa memiliki perusahaan PT Kimia Farma Tbk sepenuhnya. Di tahun berikutnya, nilai kapitalisasi perusahaan mengalami penurunan nilai yang mana pada tahun 2017 nilai kapitalisasi perusahaan adalah 14.995.800. Penurunan tersebut disebabkan karena harga saham di pasar mengalami penurunan yang mana hal ini berarti bahwa nilai perusahaan di mata publik atau investor kurang baik. Namun di tahun berikutnya yaitu tahun 2018 sampai 2019, nilai kapitalisasi perusahaan PT Kimia Farma Tbk semakin mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 23.694.500 dan kembali mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 13.496.220. Yang mana hal ini disebabkan karena nilai sebenarnya yang dirasakan oleh pasar secara keseluruhan mengalami penurunan dan kenaikan dari tahun ke tahun. Yang kedua yaitu nilai saham. Dari tabel di atas dapat dilihat mengenai nilai saham dari perusahaan PT Kimia Farma Tbk, di mana pada tabel di atas dapat dilihat bahwa harga pasar perusahaan adalah 2.750 dengan nilai buku 409. Hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki citra atau nilai yang baik dalam pandangan para investor dikarenakan perusahaan menjual harga sahamnya lebih tinggi dari nilai bukunya. Pada tahun-tahun berikutnya nilai pasar perusahaan juga mempunyai nilai yang lebih tinggi dari nilai bukunya. Sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa perusahaan dapat mengelola nilai ekuitasnya dan dapat mempertahankan pandangan baik investor terhadap perusahaan. Lalu yang ketiga, laba per saham atau earning per share atau EPS. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan earning per share atau laba per saham pada PT Kimia Farma Tbk dalam 6 tahun terakhir berturut-turut mengalami fluktuasi yang mana terjadi peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019 dan tahun 2020 sampai tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Penurunan nilai IPS pada tahunnya diikuti juga dengan harga saham yang ikut naik, serta penurunan tersebut juga mengalami penurunan harga saham dari tahun sebelumnya. Earning per share pada PT Kimia Farma Tbk mengalami rasio tertinggi pada tahun 2018 yang menemukan nilai IPS yang sebesar 96, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi nilai IPS tentu saja mengembirakan bagi para pemegang saham karena semakin besar laba yang disediakan untuk pemegang saham dan kemungkinan peningkatan jumlah dividen yang diterima pemegang saham. Yang keempat, dividen per saham atau dividen per share atau DPS. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan dividen per share atau dividen per saham atau DPS pada PT Kimia Farma Tbk dalam 6 bulan terakhir berturut-turut mengalami fluktuasi yang mana terjadi peningkatan dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Namun memasuki tahun 2019, DPS perusahaan mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan DPS tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya, DPS perusahaan tertinggi terjadi pada tahun 2018, di mana nilai DPS-nya mencapai 17,7 miliar, di mana peningkatan tersebut merupakan hal yang paling diminati oleh para investor. Melalui DPS, investor yang akan mendapatkan keuntungan yang besar jika perusahaan mampu menghasilkan DPS yang meningkat. Sehingga hal ini mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Namun pada tahun 2019, DPS PT Kimia Farma Tbk mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu turun menjadi angka 15 juta. Nilai DPS yang kecil bisa menyebabkan harga saham perusahaan menurun.
Hal ini dikarenakan para investor merasa sahamnya tidak menaik lagi karena prospek kekayaan yang diterima bernilai kecil. Lalu yang berikutnya cakupan dividen atau dividen cover. Di tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa cakupan dividen PT Kimia Farma Tbk dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami kenaikan dan penurunan walaupun tidak signifikan. Tapi pada tahun 2021 cakupan dividen perusahaan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Cakupan dividen tahun 2016 adalah 5,79 kali. Hal ini berarti bahwa dari IPS perusahaan yang menilai 49 juta, pada tahun 2016 perusahaan hanya mampu membayar dividen kepada pemegang saham sebanyak 6 kali pembayaran dividen. Hal tersebut juga berlaku untuk tahun 2017 dan 2018, di mana perusahaan hanya membayar dividen 6 kali kepada pemegang sahamnya. Namun pada tahun 2019 dan 2020, perusahaan tidak mampu membayar dividen kepada pemegang saham karena cakupan dividennya menunjukkan rasio 0 kali. Hal ini berarti bahwa IPS perusahaan lebih besar daripada DPS-nya, yang berarti bahwa IPS-nya berarti besar dibagikan kepada saham pemegang saham. Sementara pembayaran di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 41,8 kali. Sehingga dari nilai IPS pada tahun 2021, perusahaan membayar dividen pemegang saham sebanyak 4 kali. Lalu yang keenam, rasio pembayaran atau payout ratio. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa rasio pembayaran pada PT Kimia Farma Tbk dari grafik di atas dapat dilihat bahwa rasio pembayaran pada tahun 2016 dan 2018 adalah sama, yaitu sebesar 18%. Hal ini bahwa perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham 18% dari laba. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan membagikan dividen sebesar 524% dari laba. Penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 dan 2021, di mana perusahaan rasio pembayaran di angka 2% yang dapat ditafsirkan bahwa perusahaan membagikan dividen 2% dari laba atau IPS-nya. Lalu hasil laba atau earning yield. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil laba pada PT Kimia Farma Tbk tahun 2016 1,78% sampai 2018 persentase naik sampai 3,71%. Hasil persentase tersebut memperlihatkan tingkat pengembalian saham perusahaan dalam bentuk laba. Pada tahun 2021 terjadi kenaikan persentase hasil laba menjadi 2,15%. Hal ini disebabkan karena penurunan nilai harga saham yang cukup drastis, yaitu dari tahun harga saham yang bernilai 4.250 pada tahun 2020 menjadi 2.420 pada tahun 2021. Lalu yang kedelapan, hasil dividen atau dividen yield. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa hasil dividen pada PT Kimia Farma Tbk dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami kenaikan, di mana tahun 2016 persentase 0,31% dari tahun 2017 0,365, tahun 2018 0,56, dan tahun 2019 1,20%. Namun terjadi penurunan pada tahun 2020 yang hanya memberikan 0,00%. Tahun 2021 naik sebesar 0,05% sebagai imbalan dividen kepada pemegang sahamnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Kimia Farma Tbk memberikan imbal yang konsisten kepada para pemegang saham yang telah memberikan dana kepada perusahaannya, sehingga merupakan pilihan yang tepat bagi investor untuk berinvestasi pada PT Kimia Farma karena konsisten dan mampu memberikan imbal kepada investornya dari tahun ke tahun. Namun untuk melihat pilihan yang lebih baik, tentu hasil ini harus dibandingkan dengan perusahaan dalam industri sejenis.
Lalu yang ke-9, rasio harga terhadap laba atau price to earning ratio atau PER. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa PT Kimia Farma Tbk saham PT Kimia Farma Tbk dijual di atas 30 kali dari IPS-nya. Hal ini menunjukkan bahwa harga sahamnya sangat mahal, di mana pada tahun 2016 dijual 56 kali, dari tahun 2017 mencapai 45 kali lebih mahal dari IPS tahun 2018, turun menjadi 27 kali. Tahun 2019 kembali naik menjadi 437 kali, dan tahun 2020 naik drastis ke 1.156 kali. Turun drastis tahun 2021 47 kali. Pada tahun 2021 ini bukan menandakan harga saham KF anjak. Namun, hal ini adalah imbas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh perseroan untuk melakukan stock split 1:5 atas saham mereka, di mana satu lembar saham dipecah menjadi 5 lembar saham baru. Walaupun harga sahamnya dijual di atas 30 kali dari IPS, KF menjadi satu-satunya blue chip yang PR-nya di atas 30 kali dan masih dapat dikatakan wajar, karena kinerja KF selama ini nyaris semua sempurna, dan KF juga termasuk perusahaan yang rajin bagi-bagi dividen dalam jumlah besar, terkadang mencapai 100% dari laba bersih. Maka harga KF yang menghasilkan PR 30 kali tersebut masih tergolong wajar. Lalu yang terakhir, rasio nilai pasar terhadap nilai buku atau market to book value atau MBR. Dari tabel dan grafik di atas dapat dilihat bahwa market to book ratio pada PT Kimia Farma Tbk cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Kimia Farma mempunyai nilai yang sangat tinggi atau bernilai bagus mata investor. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan mempunyai nilai yang bagus di antara investor dan dipercaya akan mendatangkan income atau imbal yang bagus bagi investor. Karena juga didukung dengan kinerja yang bagus, di mana MTB tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 6,52 kali dan terendah tahun 2019 sebesar 0,63 kali, yang merupakan juga imbas dari stock split. Sehingga dengan begitu dapat kita simpulkan bahwa PT Kimia Farma Tbk mempunyai nilai yang bagus, di mana hal ini terlihat dari investor adalah membeli saham investor berkali lipat dari nilai buku dan nilai nominal sahamnya. Lalu yang berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisis pelaporan corporate social responsibility. Yang pertama yaitu mengenai tata kelola berkelanjutan. PT Kimia Farma Tbk telah membentuk organ pendukung di bawah direksi dan dewan komisaris untuk mendelegasikan wewenang dan tugas tertentu di samping pelaksanaan tugas utama masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi. Di mana struktur organ pendukung tersebut ditinjau dan dievaluasi setiap tahunnya untuk memastikan efektivitas masing-masing organ. Kimia Farma secara berkala mengkaji dan menyempurnakan struktur tata kelola perusahaan guna memastikan penerapan GCG sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun peraturan yang berlaku. Lalu selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu dalam mengurangi konsumsi energi dan emisi CO2. Dapat dilihat berdasarkan tabel bahwa selama tahun 2020 total konsumsi energi perseroan itu sebesar 158.000 lebih, menurun 8,19% dibanding tahun 2019. Hal ini diperoleh dikarenakan keberhasilan dalam berbagai program efisiensi. Yang pertama yaitu penggunaan sensor gerak, lalu penggunaan lampu neon kayak lampu LED, penggunaan lampu panel surya sebagai penerangan jalan, lalu pengurangan gardu listrik. Lalu pada tahun 2021 juga dapat dilihat bahwa menurun sebanyak 4,01% dibanding tahun 2020. Yang hal ini dapat tercapai dikarenakan penggunaan sensor gerak pada sistem penerangan ruangan, penggunaan lampu neon ke lampu LED, lalu penggunaan lampu jalan ke tenaga surya, lalu optimalisasi pengoperasian heating, ventilation, air conditioning, di mana
Dapat kita simpulkan bahwa program PT Kimia Farma dalam mengurangi konsumsi energi dan emisi sangat bagus dan telah berhasil karena terbukti jadinya penurunan konsumsi energi dari tahun ke tahun. Lalu namun dengan adanya program ini, tahun selanjutnya emisi yang ditemukan semakin berkurang. Dan akhir pada tahun 2020 emisi yang dihasilkan sebesar 20,75 kilogram atau ton. Next. Lalu selanjutnya yaitu pengurangan konsumsi air. Jika kita lihat pada tabel bahwa penggunaan konsumsi air relatif juga cenderung turun makin tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan program-program efisiensi air yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma berupa penggunaan kembali air hasil pengolahan limbah cair, lalu pemanfaatan kembali air reject dari water treatment plant atau WTP, lalu penghematan penggunaan air wudhu melalui limiter pada keran agar air yang mengalir dapat sesuai dengan kebutuhan. Lalu kesimpulannya yaitu dapat kita lihat bahwa PT Kimia Farma dapat menekan konsumsi air sehingga dengan adanya program tersebut, program yang telah saya sebutkan tadi. Lalu selanjutnya itu pengurangan limbah. Dari tabel dapat kita lihat jika pengurangan limbah ini mengalami fluktuatif, di mana meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Untuk meminimalisir limbah ini, Kimia Farma melakukannya dengan peningkatan timbunan sampah, lalu menghindari produk reject, lalu melakukan pemeliharaan alat produksi, di mana dapat kita simpulkan bahwa PT Kimia Farma dalam menjaga lingkungannya menjalankan berbagai program untuk mengolah semua jenis limbah yang tidak berbahaya. Lalu program tersebut KAF sukses menekan limbah yang dihasilkan dalam proses kegiatan usahanya. Maaf sebelumnya, sekian dari saya.